menurunkan Baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya, perintah saya itu. Saya tekankan kepada seluruh anggota yang akan melaksanakan tugas bahwa KKB itu bukan musuh kita, itu saudara-saudara kita yang belum paham ya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, jangan sedikit pun kalian berpikir untuk membunuh mereka. Ya, kecuali kalau sangat terpaksa, kalau mereka yang memulai. Tetapi rangkulah mereka dengan kegiatan-kegiatan, memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka-mereka. Begini Mbak, TNI Angkatan Darat itu sebagai bin kuat itu pembinaan kekuatan. Kalau Mabes TNI adalah gun kuat. Jadi TNI Angkatan Darat hanya menyiapkan personel Angkatan Darat yang diminta oleh Mabes TNI. Pola operasi, konsep dan langkah-langkah yang dilakukan selama di Papua itu kewenangan Mabes TNI, sehingga saya tidak bisa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menentukan langkah, taktik dan konsep apa yang harus dilakukan. Kami serahkan kepada Mabes TNI. Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniyani kembali menyoroti sikap KSAD Jenderal Dudung yang menegaskan dirinya tak memiliki tupoksi untuk mengejar KKB di Papua. Padahal aksi KKB di Papua sudah kembali memakan korban, yakni 3 prajurit TNI AD gugur pada Kamis 27 Januari 2022. Dudung menegaskan bahwa kebijakan pengejaran terhadap KKB di Papua adalah tugas Panglima TNI, bukan dirinya yang kini menjabat KSAD. Saya tidak bisa adakan pengejaran, adakan ini, saya tidak bisa, itu kewenangan Panglima TNI, kata Dudung dalam keterangannya pada Kamis 27 Januari 2022. Dudung melanjutkan bahwa kewenangan KSAD hanya sebatas menyiapkan personil ke Papua. Soal operasional sepenuhnya kewenangan Panglima TNI. Meski begitu, dalam keterangan yang sama, Dudung juga mengungkapkan duka cita atas gugurnya prajurit akibat kontak senjata dengan KKB. Menanggapi hal tersebut, Buniyani justru menilai sikap Dudung membingungkan. Dia membandingkan dengan kebijakan Dudung yang mempereteli baleho-baleho Habib Rizik Syihab dan Front Pembela Islam ketika masih menjabat Pangdam Jaya. Pak Dudung cukup membingungkan. Untuk kasus separatis Papua dia pakai tupoksi, tapi untuk urusan baleho dia tidak pakai tupoksi, kata Buniyani lewat cuitan di Twitternya @1keadilan pada Jumat 28 Januari 2022. Menurut Buniyani, hal tersebut menunjukkan bahwa logika dan tindakan Dudung tidak konsisten. Bahkan diberitakan terpisah, politisi Partai Gerindra Fadlizon menyoroti pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung terkait kelompok kriminal bersenjata. Diketahui, Jenderal Dudung menyebutkan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Menurut mantan Pangkostrat itu, perintah untuk mengejar KKB merupakan kewenangan Panglima TNI. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu menganggap pernyataan Jenderal Dudung terkesan menyudutkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Komentar ini terkesan menyudutkan Panglima TNI, ungkap politikus Gerindra itu melalui akunnya di Twitter @fadlizon pada Minggu 30 Januari 2022. Sebelumnya, KSAD Jenderal Dudung ikut merasakan kehilangan atas gugurnya seorang prajurit TNI sesuai berkontak senjata dengan teroris KKB di Papua. Saat ditanya soal tanggapannya terkait peristiwa ini, Jenderal Dudung menjelaskan tugas TNI AD hanya menyiapkan personil. Operasi militer pengejaran KKB itu menjadi wewenang Panglima TNI.
Jadi begini, kalau TNI AD hanya menyiapkan personil operasional, di sana kewenangan Panglima TNI, bukan saya. Saya tidak bisa adakan pengejaran, adakan ini itu. Saya nggak bisa, itu kewenangan Panglima TNI, kata Jenderal Dudung di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 27 Januari 2022. Pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung terkait keberadaan kelompok kriminal bersenjata Papua langsung ditanggapi politisi Partai Gerindra Fadlizon. Sebelumnya, Jenderal Dudung mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengejaran terhadap KKB Papua. Padahal teror yang dilakukannya kembali menewaskan 3 prajurit TNI. Menurut mantan Pangkostrat itu, perintah untuk mengejar KKB Papua adalah merupakan kewenangan Panglima TNI. KKB Papua sendiri sudah dilabeli teroris oleh pemerintah. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon melalui akun Twitter pribadinya @Fadlizon menilai pernyataan Jenderal Dudung tersebut terkesan menyudutkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Komentar ini terkesan menyudutkan Panglima TNI, kata Fadlizon dikutip dari akun @Fadlizon pada Minggu 30 Januari 2022.